Shalom, haleluya. Selamat berjumpa kepada semua anak-anak muda BM Daerah Belaga. Dimanapun kita berada pada saat ini, saya percaya kita sungguh siap untuk menikmati berkat Tuhan dalam program yang kita adakan untuk kali ini, yaitu Belaga Shakers. Katakan, I am excited. Kita bersemangat dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, anak-anak muda yang Yesus kasihi, mari saya mengajak kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk menerima berkat. Dan saat ini mari kita berdoa, menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin program kita saat ini, sehingga kita merasakan sesuatu pembaharuan yang Tuhan inginkan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin menyatakan rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, kami dapat berkumpul pada kali ini sekali lagi Tuhan, dalam satu acara yang sungguh menarik minat kami, menarik hati kami, bahkan membawa kami bersekutu bersama di dalam pelayanan PPP BM Daerah Belaga. Malam ini dan saat ini kami ingin berdoa untuk kelangsungan acara kami. Kiranya Tuhan menyertai dari awal sehingga selesainya. Mereka yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan urapi mereka dengan cara-Mu sendiri Tuhan, sehingga pelayanan mereka berbau harum di hadapan Tuhan. Ketika kami menyanyikan pujian, penyembahan, di situ ada kuasa Tuhan mengalir di setiap hati kami. Haleluya Tuhan. Jangan biarkan ada gangguan daripada kuasa kegelapan, roh jahat yang ingin mengganggu kami, ikat, kami tolak dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sertai kami Tuhan pada saat ini. Dimuliakan, diagungkan nama Yesus. Semua anak muda dengan iman sama-sama katakan amin. Shalom anak muda, selamat bertemu dalam Bengkel Praise Worship Belaga Next Level 2021. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita, dan khususnya pada hari ini, pada saat ini kita dapat berkumpul bersama walaupun secara online atas talian, dan kita tidak dapat berkumpul bersama, tidak mengapa, tapi kita percaya kuasa dan hadirat Tuhan tetap berada dengan kita dimanapun kita berada. Seperti yang kita sudah maklum, kita ada 5 sesi yang akan berjalan dengan serentak pada saat ini, pada hari ini. Sesi yang pertama adalah Worship Team 101. Sesi kedua khas untuk pemimpin pujian dan juga penyanyi latar. Sesi yang ketiga khas untuk para pemuzik. Sesi keempat untuk penari rebana. Dan sesi yang kelima untuk PA system dan juga ataupun sound. Okay, so jadi anda boleh melihat semua ini, menonton semua ini pada bila masa sahaja. Di dalam masa senang anda boleh lihat balik ke 5 sesi ini.
Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan ke sesi pertama kita, sesi Worship Team 101. Dan dengan ini saya mempersilakan Brother Mervin dari BM Worship Bintulu. Dipersilakan. Shalom semua, apa kabar? Syukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk berkongsi di konferensi anak muda Belaga mengenai beberapa topik berkenaan dengan pujian dan penyembahan. Saya Mervin dari BM Worship Bintulu. Pada sesi ini saya akan berkongsi secara ringkas berkenaan dengan pengenalan dan dasar pujian dan penyembahan, dan juga nilai-nilai serta standar yang kita boleh praktikkan di dalam pelayanan kita di pujian penyembahan. Saya berharap lewat topik yang dikongsikan dalam konferensi ini akan dapat membantu dan memberi pendedahan awal kepada para anak muda, baik yang sudah terlibat di dalam pelayanan pujian penyembahan maupun yang ingin terlibat di dalam pelayanan pujian dan penyembahan. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, saya ingin bertanya kepada Anda dua soalan. Yang pertama, apakah itu pujian dan penyembahan? Soalan yang kedua, mengapakah Anda ingin terlibat ataupun terlibat di dalam pelayanan pujian dan penyembahan? Nah, saya sering kali bertanya dua soalan ini kepada anggota-anggota pelayanan puji sembah, baik di BM Worship di peringkat pusat maupun di gereja lokal. Dan saya menerima respon ataupun jawaban yang luar biasa daripada mereka. Untuk soalan pertama, rata-rata yang mengatakan bahwa pujian adalah lagu berentak cepat ataupun lagu laju, manakala penyembahan pula adalah lagu yang berentak perlahan, lagu lambat lah begitu. Dan soalan kedua, ramai yang berkata mereka terlibat di dalam pelayanan pujian dan penyembahan karena talenta mereka, karena kemahiran mereka. Contohnya mereka mahir bernyanyi, bermain musik, menari, dan sebagainya. Pokoknya mereka terlibat karena mereka ada talenta. Ada juga yang memberikan jawaban yang lain. Contohnya mereka terlibat karena untuk mencukupkan quorum ataupun mencukupkan tim lah yang melayani, ya. Dan ada banyak lagi alasan lah. Nah, Anda pula bagaimana? Dan saya harap selepas ini Anda akan lebih memahami dan mengerti maksud pujian dan penyembahan serta tujuan ataupun motif Anda terlibat di dalam pujian dan penyembahan. Nah, saya ingin mulakan dengan berkongsi satu ayat daripada Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Tuhan mencari penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan bukan sekadar mencari penyembah, karena penyembah ada di mana-mana. Tetapi Tuhan mencari penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jika ada penyembah yang benar, maksudnya ada juga penyembah yang tidak benar. Latar belakang konteks Yohanes 4 ayat 24 ini, kalau kita melihat membaca teks ini, ini berbicara tentang percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria, ya. Kamu boleh rujuk Yohanes 4 ayat 1 hingga 42. Ini merupakan dialog antara seorang Yahudi dengan seorang Samaria. Satu perjumpaan yang tidak lazim bagi orang Yahudi. Ya, orang Yahudi tidak dapat bergaul dengan orang Samaria sebab mereka merupakan bangsa campuran yang memiliki agama campuran, yang sekalipun demikian menerima dan mengaku menyembah Allah Israel. Siapa perempuan itu tidak disebutkan secara jelas identitinya. Nah, ketika Yesus berada di sumur Yakub, Dia meminta air kepada perempuan tersebut. Namun demikian, lebih daripada sekadar keperluan akan air, Yesus sebenarnya menunjuk
menunjukkan bahwa perempuan itu mempunyai keperluan yang lebih mendalam, yaitu keperluan yang dapat dipenuhi oleh Yesus melalui karunia Allah. Secara moral, perempuan Samaria adalah orang berdosa dan kehidupan pribadinya yang tidak benar. Dan melalui masalah itu pula, Yesus menyatakan kebenaran tentang keberadaan dan keperluannya di dalam batin perempuan berdosa itu. Nah, dalam percakapannya, perempuan itu berbicara tentang penyembahan dan membicarakan di mana sebenarnya tempat penyembahan. Namun, Yesus menjelaskan kepadanya bahwa akan tiba bahwa penyembahan itu harus menyembah Bapa ataupun Allah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang sejati menurut Alkitab adalah menyembah Allah yang benar dalam roh yang diperbaharui oleh Roh Kudus dan hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Nah, di akhir bengkel ini saya harap kita akan dapat tahu dan mengerti apakah yang dimaksudkan dengan penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, saya ingin membawa kita belajar maksud pujian dan penyembahan. Pujian ataupun dalam bahasa Inggrisnya praise bermaksud bernilai ataupun berharga. Nah, kata memuji pula, to praise, adalah meletakkan nilai ataupun tempat yang tertinggi kepada sesuatu ataupun seseorang. Maksudnya, apabila kita kata kita memuji Tuhan, maka kita berkata kita sedang meletakkan nilai yang tertinggi ataupun tempat yang tertinggi kepada Tuhan yang kita puji. Pujian merupakan satu tindakan di mana kita merayakan, bersukacita, mengagumi, dan mengakui akan kebaikan Tuhan. Tindakan ini disertai dengan ekspresi wajah dan tubuh kita. Ya. Sebagai contoh, di dalam Mazmur 7 ayat 18, dia berkata begini, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi." Nah, kata bersyukur kepada Tuhan, kata bersyukur itu dalam bahasa Ibrani, yadah, bermaksud menghulurkan tangan. Ya. Dan bermazmur bagi nama Tuhan. Bermazmur, kata Ibraninya zamar, maksudnya bermain alat musik atau mengiringi yadah. Ya. Contoh yang kedua dalam Mazmur 18 ayat 4. Dia berkata, "Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari musuhku." Kata terpujilah dalam bahasa Ibraninya adalah halal. Maksudnya untuk celebrate ataupun merayakan, to boast, show, dan menyatakan, dan seterusnya. Penyembahan. Maksud sembah, kita katakan sembah ataupun worship, perasaan ataupun ekspresi penghormatan dan pemujaan terhadap Tuhan ataupun kepada apa-apa saja yang disembah. Perasaan kita, ekspresi kita, yang penting kita menghormati, memuja apa-apa yang kita sembah. Sesuatu yang layak ataupun bernilai dan dalam keadaan yang paling sederhana layak untuk sesuatu. Dan penyembahan adalah respon kesadaran kita terhadap kehadiran Tuhan dan kepribadiannya dimanapun kita berada. Penyembahan itu lebih bersifat pribadi dan memerlukan hubungan yang intim dengan Bapa. Contoh, di dalam Keluaran pasal 34 ayat 14 ditulis di sana, "Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain." Sujud menyembah dalam bahasa Ibraninya syakah, bermaksud berlutut, sujud menyembah sambil kepala ditundukkan. Matius 4 ayat 23 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Kata menyembah di sana proskuneo, maksudnya berlutut, sujud menyembah sambil mencium.
Ya, itu beberapa maksud daripada pujian dan penyembahan. Mengapa kita menyembah Tuhan? Semua yang dicipta Tuhan memberi kemuliaan dan menyembah Dia. Termasuk Anda dan saya. Kita semua dicipta Tuhan. Ya, mengapa kita menyembah Tuhan? Karena kita yang diciptakan oleh Tuhan harus memberi kemuliaan dan menyembah Dia. Mazmur 66 ayat 4 berkata, "Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu." Roma 12 ayat 1. Dia berkata begini, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, setiap yang kita lakukan setiap hari adalah sesuatu tindakan penyembahan kita kepada Tuhan. Bukan seminggu sekali, bukannya kalau ada konser ataupun event tertentu ataupun hanya sekadar hari-hari saja. Tadi kita berbicara tentang mengapa kita menyembah Tuhan. Nah sekarang, bagaimana kita menyembah Tuhan? Yohanes 4 ayat 24 sangat jelas ditulis di sana. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Yang pertama, dalam roh. Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Oleh itu kita harus mendengar Roh Kudus dan mengizinkan Dia menentukan penyembahan kita. Allah itu roh, maka Allah harus disembah di dalam roh. Batiniah kita yang diperbaharui oleh Roh Kudus, dan bukan disembah secara lahiriah sahaja ataupun yang tampak secara jasmani. Allah saja yang harus disembah oleh manusia, tidak ada yang lain. Secara praktis, orang percaya harus menyembah Allah dengan sikap yang benar, dibaharui oleh Roh Kudus, dan hidup sesuai dengan kebenarannya. Sikap penyembahan yang benar adalah sikap hati yang memuliakan Tuhan karena pengorbanannya yang menyelamatkan, di mana setiap orang yang percaya menyembah satu-satunya juru selamat dan memberitakannya dalam kehidupan orang percaya. Amin, saudara. Bagaimana kita menyembah Tuhan? Di dalam kebenaran. Kebenaran bukan hanya sekadar memperkatakan firman Tuhan, tetapi juga harus benar di dalam hati kita. Ungkapan yang dinyatakan menggambarkan hubungan sebenar kita dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kebenarannya adalah firman. Kita harus ada hubungan pribadi yang terus-menerus bersama dengan Yesus, bersama dengan Bapa, dan dipimpin oleh Roh Kudus setiap masa. Pujian dan penyembahan tidak dibatasi dengan tempat. Pujian dan penyembahan itu tidak hanya sekadar di gereja saja, ataupun di mana-mana konsep tertentu yang kita menaikkan pujian ataupun acara-acara tertentu. Tidak. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan di sana, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Pujian dan penyembahan tidak dibatasi dengan tempat. Kamu boleh melakukan pujian penyembahan di mana-mana saja. Ya, karena diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus diam dalam diri kita, dan hidup kita, diri kita menjadi bait, tempat tinggalnya Roh Kudus. Pujian dan penyembahan tidak dibatasi dengan lirik lagu dan jenis musik. Nah, gereja masa kini
banyak sekali dibanjiri dengan penyanyi karaoke profesional. Kenapa saya berkata begitu? Ramai kali orang bergantung dengan lirik lagu, slide. Kalau tidak ada slide ataupun lirik dipancarkan di screen, ramai orang tidak dapat memuji menyembah Tuhan. Ketika free worship, ramai yang tidak dapat menyembah dengan kata-kata sendiri dan hanya berdiam diri saja. Pujian penyembahan adalah suatu gaya hidup yang dapat jelas kelihatan dan bukan sekadar teori. Tuhan mencari penyembah yang benar, bukan mencari penyembahan yang benar. Penyembah yang benar yang ada hubungan pribadi yang terus-menerus dengan Dia. Baik, kita akan lanjutkan dengan nilai dan standar yang kita boleh praktikkan di dalam sesebuah tim pelayanan pujian penyembahan. Amsal 29 ayat 18 berkata, "Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum." Sama seperti gereja lokal yang mempunyai visi dan misi tersendiri, setiap tim pujian penyembahan harus menetapkan fokus, penekanan, dan kesepakatan bagi tim mereka. Tim pujian dan penyembahan, kita banyak anggota tapi satu tubuh. Setiap anggota tim adalah tim player, pemain berpasukan. Maksudnya, setiap anggota tim harus committed kepada visi dan kesepakatan tim. Setiap anggota tim akan menyokong dan mendorong anggota tim yang lain. Dalam apapun keadaan, akan selalu menyokong dan mendorong. Bukan hanya sekadar bila kita berjumpa di dalam ibadah, di dalam persiapan latihan kah begitu, bukan. Tetapi menjadi satu gaya hidup yang kita saling menyokong mereka dan mendorong mereka, baik lewat SMS, WhatsApp kah, kata-kata firman Tuhan, saling mengambil tahu keadaan rohani dan mendorong, dan saling mendorong. Ya. Dan seterusnya, sebagai seorang pemain berpasukan, kita juga belajar untuk menjaga kesehatan diri secara fisikal maupun spiritual. Fisikal perlu exercise. Badan kita perlu fit senantiasa supaya bila kita melayani, kita tidak rasa penat, tidak rasa letih. Kita ada kapasiti untuk melayani. Secara fisikal kita sangat fit, maupun spiritual kita. Penuhi rohani kita dengan firman Tuhan, dengan lagu-lagu yang baru. Ya, sebagai seorang pemain berpasukan, kita tidak harus memiliki motif tersembunyi. Ya, jangan ada motif tersembunyi di dalam sesuatu tim. Apa yang disepakatkan oleh tim itu yang menjadi objektif utama. Apa visi yang ditentukan oleh tim itu yang menjadi objektif utama di dalam tim kita. Ya. Selain daripada kita melayani, bermain musik, menari, menyanyi, kita juga harus belajar mempraktikkan karunia-karunia yang lain yang kita boleh rujuk di dalam Roma 12:7 hingga 8. Ini kamu baca, boleh rujuk sendiri di rumah masing-masing. Ya. Dan sebagai seorang pemain berpasukan, kita harus belajar bertanggung jawab atas talenta sendiri. Maksudnya, kita harus berlatih, mempertajamkan kemahiran kita, dan bila kita pertajamkan skill dan kemahiran kita, ini akan lebih memudah anggota tim pelayanan di dalam latihan ataupun di dalam ketika kita melayani. Bila kita mahir, maka senang kita menguasai sesuatu kemahiran ataupun keperluan di dalam tim tersebut. Nah, untuk membentuk sebuah tim pujian penyembahan yang kreatif dan memberi inspirasi, sebuah tim harus memiliki nilai dan standar. Tanpa nilai dan standar, sesuatu pelayanan itu kelihatan murahan. Apakah contoh nilai dan standar di dalam sebuah tim? Memiliki talenta ataupun skill dalam bidangnya
apapun bidang kamu, sama bermain musik kah, menari kah, menyanyi kah, dan ingin selalu memperkembangkan talentanya, senantiasa belajar untuk mempertingkatkan kemahiran. Nilai dan standar seorang anggota tim adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Seseorang yang pemimpin yang memiliki karakter Kristus di dalam dirinya, itu nilai. Bukan setakat itu, memiliki hubungan yang baik dengan pastor gereja ataupun pemimpin gereja melalui persekutuan ataupun pembapaan rohani. Pembapaan rohani ataupun dalam istilah lainnya mentoring, dimentor. Sebagai seorang anggota tim, kita harus dibapai, ya. Semada pastor gereja atau mana-mana pemimpin gereja belajar menjadi anak rohani sana, ya, supaya kita dapat diperkembangkan di dalam area spiritual kita, rohani kita, dan juga kita mendapat covering dalam apapun pelayanan yang kita lakukan. Nah, sebagai contoh nilai dan standar yang kita boleh terapkan di dalam anggota tim kita, di dalam pelayanan kita. Oke, ini adalah beberapa contoh yang boleh dipraktikkan. Ada kebanyakan contoh ini yang kami praktikkan di BM Worship ataupun di gereja lokal, ya. Yang pertama, tunduk dan taat kepada pemimpin. Belajar tunduk dan taat kepada pemimpin yang memimpin, ya. Jangan melawan mereka, tapi kita belajar hormat kepada pemimpin kita. Yang kedua, nilai datang tepat waktu, ya. Kalau sudah dikatakan latihan pukul 6, datang sebelum waktunya, sebelum pukul 6 sudah ada di sana. Bergabung di dalam kelompok sel. Nah, bagi yang gereja-gereja yang mempraktikkan yang ada kelompok sel, pastikan anggota tim kita terlibat dalam kelompok sel. Mungkin di gereja kebanyakan gereja kita di Ulu jarang ada kelompok sel, tetapi kalau ada kebaktian doa, kalau ada apa-apa kebaktian yang dianjurkan gereja, kalau boleh kita usahakan untuk terlibat di dalam apa saja yang dianjurkan oleh gereja, ya. Dan seterusnya, setia melakukan saat teduh, devotion. Pastikan konsisten di dalam devotion kita. Ya, memang tidak dinafikan ramai di antara worship team hanya sekadar bermain musik ataupun menyanyi ataupun menari pada hari Ahad saja, tetapi lupa memperhatikan area ini, saat teduh setiap hari. Nah, apabila kita konsisten melakukan saat teduh setiap hari, maka itu akan menjadi bekalan rohani kita ketika kita melayani, dan kita akan melayani dengan lebih bebas. Seterusnya, dimuridkan dan dimentor. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah satu contoh nilai yang kita boleh terapkan, khususnya ramai orang baru kan, pastikan mereka dimuridkan, dimentor, agar mereka dapat dilatih akan menjadi lebih baik pada masa akan datang. Ya, contohnya satu orang tujuan terlibat sebagai hanya bermula dengan backup singers ataupun penyanyi latar, latih dia, mentor dia, dan sehingga dia akan menjadi satu hari nanti menjadi worship leader, ya. Dan nilai yang seterusnya, hubungan boys girl relationship yang bukan underground. Ini sangat penting. Jika ada anggota tim Anda yang ada hubungan BGR, boys girl, pastikan mereka mendapat covering pemimpin. Ya, jangan biarkan mereka sendiri-sendiri. Dan banyak sekali case parah lah yang melibatkan anggota tim pujian penyembahan. Karena bila mereka tidak di mentor, tidak dijaga di dalam hubungan mereka, banyak hal-hal yang tidak baik berlaku. So ini yang kita mau elakkan. Maka jangan sekali biarkan hubungan BGR ini underground. Underground maksudnya tanpa orang tahu, ya. Kalau kamu di dalam satu hubungan, seelok-eloknya beritahu pemimpin kamu dalam satu hubungan, beritahu pastor kamu supaya
kamu akan dijaga, di-guide, dibimbing, sampai ke alam perkawinan. Itu sangat-sangat penting, ya. Cukup setakat ini untuk kita pada sesi ini. Tadi kita sudah belajar tentang dasar pujian dan penyembahan, dan juga nilai dan standar yang kita boleh terapkan di dalam pelayanan kita di mana-mana pun kita berada. Saya harap apa yang saya kongsikan pada sesi ini akan membantu memberi pendedahan awal kepada kita semua, kepada Anda, agar ketika Anda terlibat dalam apapun pelayanan, dan khususnya di dalam pelayanan pujian penyembahan, Anda akan mengerti tujuan dan mengapa Anda terlibat di dalam pelayanan ini. Itu saja, Tuhan memberkati. Baiklah, demikian saja sesi bengkel kita sebentar tadi. Kami berharap lewat apa yang dikongsikan sedikit sebanyak dapat membantu Anda dalam pelayanan Anda. Baiklah, anak-anak muda ini kasihi, hari ini kita akan berhenti di sini, sesi kita akan berhenti di sini, dan kita akan bertemu semula esok dalam kebaktian gabungan online Belaga Next Level 2021. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibentangkan oleh Pastor Yan pada hari esok. Jadi jangan lupa jam 8 malam kita bertemu semula esok. Tuhan memberkati.